Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 1801, diserang. Segera orang-orang berpakaian hitam menyadari ada yang tidak beres. Baru saja, pihaknya masih merupakan keuntungan yang luar biasa, bagaimana bisa tiba-tiba menjadi kerugian. Pemimpin berbaju hitam yang bertarung dengan Laura juga menyadarinya. Bang! Serang Laura dan pisahkan. Lihatlah. Ada mayat di mana-mana. Selain menyita kekuatannya, David membunuh pria berbaju hitam pertama yang menyerangnya. Faktanya, pria berbaju hitam lainnya tidak terbunuh, tetapi mereka terluka parah. Lagi pula, jika kamu mati di dunia sangkar roh, dunia nyata tidak bisa bangun. Orang-orang berpakaian hitam ini tidak ada hubungannya dengan David. Serangan terhadap mereka kali ini juga dianggap oleh David sebagai pertempuran antara dua kekuatan, jadi tidak perlu membunuh mereka semua. Tapi penjaga majikan dan petualang tidak akan membiarkan orang-orang berpakaian hitam ini pergi, dan mereka akan membunuh mereka semua dengan pisau. Meskipun David bukanlah pembunuh yang sebenarnya, dia adalah penggagasnya. Laura juga tidak bisa dijelaskan tentang kematian massal orang-orang berkulit hitam. Di antara orang-orang dari keluarga Garcia yang datang ke Endless City kali ini, dia dan kedua tetua adalah yang terkuat. Kedua tetua sudah maju selangkah dan mengantar Raja Perak Naga Banjir menjauh dari jalan lain. Siapa lagi yang memiliki kekuatan seperti itu? Laura, trik yang bagus. Pria berbaju hitam itu berkata dengan tenggorokan terkatup dan gigi terkatup. Satu sama lain, Ho, kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Aku tahu itu kamu. Selain keluarga Luke kamu, aku tidak bisa memikirkan orang lain yang akan mengambil tindakan terhadap keluarga Garciaku. Jawab Laura dengan mencibir. Bagaimana dengan saya? Sekarang dia dikenali, Hall berhenti berpura-pura. Hall, apakah kamu sudah memikirkan hasil dari ini? Apakah keluarga Luke kamu ingin memulai perang dengan keluarga Garcia saya? Laura mengerutkan kening. Perang, Laura, kamu terlalu banyak berpikir. Sejak kami bergerak, kami tidak berencana untuk membiarkan kamu kembali hidup-hidup. Keluarga Garcia kamu tidak memiliki bukti, jadi alasan apa yang kamu gunakan untuk memulai perang? Kapan? Kami siap, kami secara alami akan menghancurkan keluarga Garcia Anda dalam satu gerakan. Menempati semua sumber daya keluarga Garcia Anda. Mimpi, Ho, hanya karena kamu ingin menjagaku. Haha, aku akan melihat apakah aku bisa mencobanya. Hall tertawa dan menggertak dirinya lagi untuk bertarung dengan Laura. David juga melihat pertempuran antara Laura dan Hall. Keduanya bertarung dengan penuh semangat, bola balik. Namun, menurutnya, tingkat pertempuran ini mirip dengan seorang anak yang bermain rumah, seolah-olah orang dewasa sedang menonton dua anak berusia 3 atau 4 tahun berkelahi. Gerakannya lambat sama dengan kecepatan kura-kura, jadi saya tidak akan membicarakannya, gerakannya masih lembut, tidak ada kekuatan sama sekali, belum makan. David tidak tahu pada tahap apa kekuatannya, dia juga tidak memiliki standar untuk mengukurnya, tapi dia merasa bahwa jika dia mengambil tindakan terhadap orang-orang ini, itu mungkin hanya tipuan. Tepat ketika dia terlihat membosankan. Sebuah suara terdengar di telingaku. Hei, nak, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Jika kamu tidak pergi berperang, kami membayarmu untuk melindungi kami, bukan untuk mengunjungi gunung dan sungai dan menonton kesenangan. Percaya atau tidak, aku akan memotong uangmu. Uang. David berbalik untuk melihat. Saya melihat dua pria muda berpakaian cerah, seorang pria dan seorang wanita, berjalan ke arahnya. Itu adalah Jenkins dan Faye, generasi muda dari keluarga majikan Garcia. Itu adalah pemuda Jenkins yang berbicara. Keduanya sedikit berantakan dan jelas telah melalui pertempuran. Melihat pakaian mereka, David tahu bahwa itu pasti majikannya. Saya tidak berharap ditangkap oleh majikan saya karena malas. Bukankah ini sudah berakhir? Tidak banyak orang berbaju hitam yang tersisa. Tidak ada bedanya apakah aku berpartisipasi atau tidak. David mengangkat bahu. Tentu saja ada perbedaan. Ini masalah sikapmu sebagai seorang petualang. Tidak peduli apakah kamu dapat mengubah hasilnya atau tidak, karena kamu mengambil uangnya, ketika saatnya kamu berkontribusi, kamu harus melakukannya. Jenkins berkata dengan enggan. Bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak berkontribusi? Anda tidak melihatnya ketika saya berkontribusi, tetapi saya telah melakukan banyak pujian. Nak, buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik orang-orang di sekitarmu yang telah berpartisipasi dalam pertempuran. Apakah ada orang sepertimu, yang tidak memiliki jejak di tubuh mereka, bersih dan rapi? Kamu membujuk hantu. Jenkins mencibir. Baru saja digerebek. Untungnya, bibi Laura diselamatkan. Sekarang dia masih sedikit ketakutan. Saya kebetulan melihat petualang lain yang tampak seperti anak laki-laki, berdiri di sana bosan menonton pertempuran. Sebagai majikan,
Bagaimana Jenkins bisa mentolerir orang seperti ini yang mengambil uang dan tidak melakukan apa-apa, dan makan dan minum di sini? David mengerutkan kening setelah mendengar ini. Jika bukan karena dia, situasinya tidak mungkin berbalik. Keuntungan dari pria berbaju hitam hanya akan semakin besar, dan tidak akan lama sebelum mereka dapat sepenuhnya memenangkan pertempuran ini. Sekarang lebih baik, saya telah membantu diri saya sendiri dan saya telah dimarahi sebagai anjing. Siapapun memiliki sesuatu di hatinya. Apakah telah ditetapkan bahwa seseorang harus berada dalam kekacauan ketika berpartisipasi dalam pertempuran? David bertanya secara retoris. Kamu, Jenkins terdiam. Faye, wanita muda di sampingnya, tidak berbicara, tapi matanya tertuju pada David dengan rasa ingin tahu. Melihat penampilan David, dia tidak terlihat seperti seorang petualang yang berjuang di bawah masyarakat. Meskipun Anda seorang majikan, Anda tidak dapat mencampur adukan benar dan salah. Apa yang Anda lihat mungkin tidak benar. Tidak semua orang seperti Anda. Saat menghadapi keadaan darurat, Anda akan panik dan panik. Sebagai seorang pria, pertama-tama kita harus belajar tenang. David berbaikan lagi. Kamu nak, itu justru sebaliknya, saya katakan, mulai sekarang, kami tidak akan memberi Anda sepeser pun, cepat dan berikan kepada saya. Ledakan. Sebelum Jenkins bisa selesai berbicara, dia terganggu oleh suara keras. Sebuah kereta kuda tidak jauh dari mereka dihancurkan oleh sesuatu. Mata ketiganya segera melihat ke atas. Batuk. Sesosok perlahan naik dari reruntuhan kereta kuda, terbatuk terus-menerus. Tunggu sampai asapnya hilang. Baru kemudian mereka melihat bahwa orang yang menghancurkan kereta itu adalah Laura, kepala keluarga Garcia. Bibi Laura. Jenkins dan Faye berteriak dan berlari untuk mendukung Laura. Keduanya terkejut. Bibi Laura adalah orang terkuat yang dikirim oleh keluarga Garcia kali ini, bahkan jika Bibi Laura terluka, siapa lagi lawan musuhnya? Tidak bisakah mereka semua melarikan diri? Bibi Laura, apakah kamu baik-baik saja? Faye bertanya dengan cemas. Bibi Laura, bagaimana kabarmu? Jenkins juga bertanya. Aku baik-baik saja. Jawab Laura sambil terbatuk. Kamu bilang tidak apa-apa, kamu berdarah. Suara Faye penuh dengan air mata. Memang ada darah yang mengalir dari sudut mulut Laura. Melihat ini, Jenkins merasa gugup. Tidak apa-apa, ini hanya luka kecil. Setelah Laura selesai berbicara, dia melihat ke atas dan melihat ke depan. Di atas mobil kuda tidak jauh, berdiri dua pria berpakaian hitam dan bertopeng. Salah satunya adalah Luke Jia. Laura yang lain tidak tahu siapa itu, tapi dia baru saja menyerangnya, yang menyebabkan dia terluka. Jika tidak, hanya mengandalkan kata-kata Hall tidak akan menjadi lawannya. Bab 1802, diam-diam. Siapa kamu? Kenapa kamu menyerangku? Apakah ada festival di antara kita? Laura bertanya, menatap pria bertopeng hitam yang menyerangnya. Orang yang ditanya tidak berbicara, tetapi Hall tersenyum dan berkata, Laura, kamu bisa menanyakan hal semacam ini. Aku ragu bagaimana kamu bisa sampai ke tempat kamu berada hari ini di keluarga Garcia. Ada satu hal di dunia yang mendorong hati orang lebih dari kebencian, dan itu adalah minat, sebagai selama ada cukup minat. Suami dan istri dipisahkan, saudara laki-laki saling bertentangan, dan ayah dan anak menjadi musuh. Manfaat harus dinikmati dengan hidup. Laura menjawab dengan dingin. Kami sangat ingin menikmatinya. Laura, kamu mungkin tidak mengerti situasi saat ini. Sudah kubilang, kamu tidak ingin pergi dari sini hari ini, aku sudah lama ingin menyentuh tubuhmu yang menggoda, hahaha. Ketika Hall selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. Dia telah lama mengintip Laura. Dapat dikatakan bahwa banyak pria di sekitar kota Changning memata-matai wanita centil ini. Namun sampai saat ini belum ada yang berhasil. Saya akan memimpin hari ini. Memikirkannya membuatku bersemangat. Sayang sekali wanita cantik seperti itu harus dibunuh setelah menikmatinya. Inilah arti keluarga, dan Hall hanya bisa mengeksekusinya. Jika tidak, dia benar-benar ingin memenjarakan Laura sebagai budaknya untuk kesenangannya sendiri setiap saat. Hall, kamu sedang bermimpi. Laura merasa terganggu dengan kata-kata Hall. Laura, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Apakah Anda berpikir bahwa jika seseorang mengirim Raja Perak Naga Banjir pergi terlebih dahulu, Anda dapat menyembunyikannya dari langit? Itu terlalu naif. Saya tidak tahu bahwa semuanya berada di bawah kendali saya. Keluarga Luke, terimalah takdirmu. Kali ini hanya hidangan pembuka. Hidangannya akan segera datang. Hati Laura tenggelam setelah mendengar ini. Keluarga Luke benar-benar punya rencana. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada kedua orang tua itu. Lihatlah penampilan penuh kemenangan Hall. Aku takut itu juga nasib buruk. Kali ini keluarga Garcia benar-benar salah perhitungan.
Tidak pernah berpikir bahwa keluarga Luke akan berani bersatu dengan kekuatan lain untuk menyerang keluarga Garcia. Apa yang kamu inginkan? Laura bertanya dengan gigi terkatup. Apa yang aku inginkan? Tentu saja aku menginginkan tubuhmu dulu, lalu hidupmu. Setelah Hall selesai berbicara, kakinya bergerak, dan tubuhnya bergegas menuju Laura. Selama kamu sakit, aku akan membunuhmu. Misinya adalah untuk menjaga semua orang yang dikirim oleh keluarga Garcia dan melemahkan kekuatan keluarga Garcia. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Pria bertopeng hitam yang berdiri bersama Hall juga mengikuti. Laura baru saja diserang dan terluka. Keduanya menembak bersama. Saya percaya bahwa Anda dapat dengan mudah memenangkan lawan. Namun, dia belum menikmati Laura, tubuh yang diimpikan banyak pria. Mereka tidak akan membiarkan gadis cantik ini mati terlalu cepat. Laura menyaksikan mereka berdua menyerang dengan cepat, dan tahu bahwa hari ini sudah sengit. Dia meraih bahu Jenkins dan Faye yang berada di sampingnya, menarik mereka kembali, dan pergi ke arah mereka. Pada saat yang sama, dia berteriak, Jenkins, Faye, cepat, lari sejauh mungkin, saya akan mencoba yang terbaik untuk menahan mereka, mengulur waktu untuk Anda, kembali dan beritahu keluarga itu. Konspirasi keluarga Luke, dan biarkan keluarga waspada terhadap keluarga Luke, demi aku membalas dendam. Jenkins dan Faye ditarik kembali oleh Laura tanpa persiapan, terhuyung-huyung, dan jatuh ke tanah. Saya mendengar suara Laura. Sebelum saya bisa memikirkannya, saya bangun dan berlari. Keduanya tahu bahwa bibi Laura akan mati-matian mengulur waktu untuk mereka. Jika Anda tidak lari, keluarga Garcia akan musnah. Pada saat itu, keluarga Garcia tidak dapat menemukan pembunuhnya jika mereka ingin membalas dendam. Apalagi ambisi keluarga Luke harus diinformasikan kepada keluarga, agar keluarga bisa bersiap-siap, agar tidak lengah dengan serangan mendadak keluarga Luke. Hall dan pria bertopeng hitam bergegas, sementara Laura menyambutnya. Melihat bahwa mereka bertiga akan bertemu, mereka akan memulai pertempuran hidup dan mati. Dua batu seukuran butir beras datang ke Hall dan pria bertopeng hitam dengan kecepatan yang tidak dapat dibedakan dengan mata telanjang, dan menembus bahu mereka tanpa mereka berdua sadari. Pada saat yang sama, kekuatan kuat yang dibawa oleh batu kecil itu langsung menjatuhkan kedua tubuh itu ke udara. Puff! Hall dan pria bertopeng hitam itu memuntahkan darah satu demi satu. Dalam proses terbang terbalik, wajahnya penuh kengerian. Ada master. Dan kekuatannya sangat menakutkan. Mereka tidak menemukan satu sama lain sama sekali, dan mereka terluka parah. Mengerikan. Laura berhenti dan melihat Hall dan pria bertopeng hitam yang muntah darah dan mundur entah kenapa. Dia juga terkejut dengan perubahan mendadak ini. Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi dengan kedua orang ini? Dengan kekuatan Laura, juga tidak mungkin untuk menemukan tembakan rahasia David. Dia bahkan tidak tahu bahwa dua batu seukuran sebutir beras terbang melewatinya. Bang bang bang. Hall dan pria berbaju hitam itu bertabrakan dengan sebuah kereta, dan kereta itu hancur berantakan dengan kekuatan yang luar biasa. Setelah menabrak sebuah kereta, kereta itu tidak berhenti, dan terus menabrakkan beberapa kereta sebelum nyaris berhenti. Anda dapat melihat betapa kerasnya mereka diserang. Jenkins dan Faye, yang sedang berlari, berbalik dan ingin melihat apa yang terjadi pada bibi Laura, tetapi mereka melirik mereka dan menahan kaki mereka, tertegun di tempat. Bibi Laura baik-baik saja. Sebaliknya, Hall dan pria berbaju hitam penuh kebencian yang menyerang bibi Laura, terluka dan muntah darah. Keduanya bingung. Kapan bibi Laura menjadi begitu kuat? Menurut pemahaman mereka, bahkan jika bibi Laura bisa sedikit lebih kuat dari Hall, kekuatannya terbatas. Terlebih lagi, Hall bukan satu-satunya musuh sekarang, pria berpakaian hitam itu tidak lebih buruk dari bibi Laura, dan karena bibi Laura terluka oleh serangan diam-diam, bahkan lebih tidak mungkin baginya untuk menjadi lawan. Itu sebabnya mereka mengorbankan diri dan berusaha mati-matian untuk mengulur waktu bagi mereka. Tapi apa yang terjadi di depan Anda? Bibi Laura baik-baik saja, tetapi musuh terluka. Jenkins dan Faye tidak bisa mengerti apa yang ada di depan mereka. Penjaga dan petualang keluarga Garcia di tempat kejadian, serta pria berbaju hitam, tidak bisa mempercayai adegan ini. Saya awalnya berpikir bahwa pertempuran berikutnya akan menjadi situasi sepihak. Ini memang sepihak. Tapi itu tidak sepihak seperti yang dibayangkan semua orang. Mata semua orang tertuju pada tempat Hall dan pria berbaju hitam itu akhirnya berhenti. Ingin melihat bagaimana mereka terlempar ke udara. Asap dari benturan perlahan menghilang. Hall dan pria berbaju hitam muncul di mata semua orang. Mereka berdua memegang dada kiri mereka dengan tangan kanan, dan darah terus mengalir dari mulut mereka, jelas lukanya tidak serius. Setidaknya lebih berat dari Laura.
Belum lagi orang lain, bahkan kedua pihak yang terlibat masih belum tahu senjata tersembunyi apa melukai mereka. Mereka hanya tahu bahwa jika senjata tersembunyi itu digeser sedikit lebih jauh, itu bisa langsung menembus jantung, menyebabkan mereka mati total di dunia sangkar spiritual ini. Dengan kekuatan Hall dan pria berbaju hitam, hampir tak tertahankan bagi hati untuk menderita luka seperti itu. Selain ketakutan, wajah keduanya sekarang memiliki sedikit kegembiraan. Untungnya, pria ini tidak membunuh. Kalau tidak, mereka akan mati sekarang. Bab 1133 Kerusakan berat pada keluarga Garcia. Laura, saya tidak menyangka. Anda benar-benar menyembunyikan punggung Anda, trik yang bagus. Keluarga Luke saya telah mengambilnya kali ini. Hall menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya. Dia benar-benar tidak mengharapkannya. Itu adalah rencana yang sangat mudah. Kecelakaan seperti itu terjadi. Kekuatan orang yang baru saja menembak benar-benar menakutkan. Keduanya masih gemetar di hati mereka. Mereka baru saja berjalan melewati gerbang neraka, dan mereka hampir bersendawa. Di mana pelacur Laura ini mengundang tuannya? Mengapa saya tidak mendapatkan angin sebelumnya? Pada saat ini, Laura juga bingung. Namun, karena Hall sudah salah paham, maka dia akan mengandalkannya. Hall, sebenarnya, keluarga Garcia saya telah melihat melalui konspirasi keluarga Luke Anda, tetapi saya hanya pura-pura tidak tahu. Saya hanya menunggu Anda untuk pamer, saya tidak berharap Anda benar-benar melakukannya, sangat bagus. Giliran keluarga Garcia kita untuk membalas. Setelah Laura selesai berbicara, dia melihat sekeliling selama seminggu. Tidak banyak orang yang tersisa di keluarga Luke, dan mereka semua harus menjadi tangan dan kaki dari pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi. Tidak peduli apa tujuan orang tersebut. Itu hanya baik untuk keluarga Garcia. Setidaknya dari sudut pandang saat ini, pria kuat ini menghadapi keluarga Garcia. Dengarkan semua anggota keluarga Garcia dan petualang yang mereka sewa, pertahankan semua orang ini dan tunggu sampai mereka kembali ke kota Changning. Berdasarkan remunerasi yang dijanjikan semula, itu akan menjadi 10 kali lipat dari remunerasi Anda untuk membantu keluarga Garcia kali ini, dan aku, Laura, keluarga masih berhutang budi padamu. Begitu Laura mengucapkan kata-kata ini, ada sorakan besar di tempat kejadian. Satu persatu, mereka melihat orang-orang berpakaian hitam yang masih hidup, ingin melahap mereka hidup-hidup. Mereka ingat bahwa ketika orang-orang ini berada di atas angin sekarang, mereka tidak memberi semua orang kesempatan untuk bertahan hidup. Sekarang situasinya telah terbalik, bagaimana mungkin membiarkan pihak lain pergi? Apalagi pahalanya 10 kali lipat. Awalnya, hadiah untuk misi pengawalan ini tinggi, dan menambahkan 10 kali lebih banyak akan membuat semua orang terlihat pintar untuk waktu yang lama. Belum lagi bantuan dari keluarga Garcia. Keluarga Garcia masih cukup kuat di sekitar kota Changning. Dengan kasih sayang ini, saat-saat kritis masih bisa bekerja. Penjaga keluarga Garcia dan para petualang hampir mengerumuni dan mengepung sisa pria berbaju hitam. Saat ini, orang-orang berbaju hitam hampir tidak memiliki semangat juang. Mereka ditakuti oleh orang-orang yang diam-diam menyerang. Ini terlalu kuat. Sama sekali tidak ada peluang untuk menang. Oleh karena itu, orang berbaju hitam ingin melarikan diri dari sini dan kembali ke dunia nyata terlebih dahulu, mereka tidak ingin kehilangan nyawa di sini. Momentumnya tidak sebaik yang lain, dan jumlahnya tidak sebaik yang lain. Pria berbaju hitam yang dibawa oleh Hall dengan cepat dimusnahkan oleh penjaga dan petualang keluarga Garcia yang gila. Hall menyaksikan semua ini tanpa daya, tidak berani membantu, bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Orang-orang ini sudah mati. Sekarang dia berpikir tentang bagaimana dia harus pergi. Senjata tersembunyi itu menghindari hati mereka, entah karena mereka ingin meninggalkan hidup mereka dan mempermalukan mereka sebelum membunuh mereka, atau karena mereka tidak ingin membunuh mereka. Kedua kemungkinan itu ada. Jika itu yang pertama, itu akan hancur hari ini. Tetapi jika ada, hasilnya tidak mudah dikatakan. Saya tidak tahu di mana orang dewasa diam-diam menembak. Silakan keluar dan lihat. Jika ada pelanggaran dalam keluarga Luke saya, Hall ada di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Saya harap Anda dapat memaafkan kami dan melepaskan kami. Keluarga Luke berterima kasih, Hall berkata dengan keras. Dia tahu bahwa keluarga Garcia tidak dapat memiliki orang yang begitu kuat. Bahkan orang terkuat di keluarga Garcia tidak bisa melukai dirinya sendiri secara serius tanpa dia sadari. 1 detik, 2 detik, 10 detik. Tidak ada yang merespon. Laura tidak bersuara. Lagi pula, dia bahkan tidak tahu siapa yang melakukannya. Jika dia menyinggung pihak lain, itu akan membawa bencana bagi keluarga Garcia. Sampai hampir 1 menit berlalu. Setelah memastikan tidak ada yang menjawab,
Laura mencibir Hall dan berkata, "Hall, kamu terlalu banyak berpikir, mengapa kamu membiarkan dia keluar, senior?" Hall mengabaikan Laura dan melanjutkan, "Senior, keluarga Luke saya bersedia membayar berapapun harganya, saya hanya meminta Anda untuk membiarkan kami hidup." Tetap tidak ada yang merespon. "Hall, kataku, senior tidak akan keluar untuk menemuimu, ayo mati." "Laura, hari ini keluarga Luke saya mengakuinya, dan kita akan bertemu lagi di masa depan." Setelah Hall selesai berbicara, dia dan pria bertopeng hitam di sebelahnya dengan cepat melarikan diri ke depan. Cedera tidak bisa ditunda. Dia hanya bisa bertaruh. Mungkin senior ini hanya ingin menghentikannya menyerang keluarga Garcia dan tidak ingin menyakiti hidupnya. Melihat sosok keduanya perlahan menghilang di depan matanya, Laura tidak mengejar mereka. Dia sudah terluka dan tidak boleh melakukannya lagi. Tentu saja, alasan yang lebih penting adalah bahwa Laura merasa bahwa senior yang diam-diam menembak tidak membunuh Hall dan yang lainnya, yaitu, dia setuju untuk membiarkan mereka pergi. Bahkan di masa kejayaannya, Laura tidak akan mengambil risiko menyinggung master rahasia untuk mengejar Hall dan meninggalkan mereka. "Bibi Laura, mengapa Anda ingin membiarkan mereka pergi? Keluarga Luke telah membuat pikiran jahat terhadap kami, jadi kami tidak bisa membiarkan mereka pergi sendiri, jika tidak, itu akan menjadi ancaman bagi keluarga Garcia saya." Jenkins berjalan ke Laura dan bertanya. Dia berpikir selama ada kesempatan, maka keluarga Luke harus dibantai. Kalau tidak, begitu harimau kembali ke gunung, akan ada masalah tanpa akhir. Posisi Hall dalam keluarga Luke tidak rendah. Selama dia bisa membunuhnya, vitalitas keluarga Luke akan sangat rusak. Sama seperti kematian Laura, keluarga Garcia akan rusak parah. Laura tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi berkata, "Jenkins, Faye, atur timmu dan terus berangkat." "Oke, Bibi Laura." Setelah Faye menjawab, dia mulai mengatur semua orang dan melanjutkan perjalanan. Jenkins tidak punya pilihan selain melakukan apa yang dikatakan Laura dan mengatur staf bersama dengan Faye. Sisi lain, lebih dari selusin pria berbaju hitam berdiri bersama dan membuka kereta yang mengawal barang, di dalamnya kosong. Tidak ada sama sekali. "Aku sudah tertipu, rumput. Wanita jalang ini Laura." Pria berbaju hitam itu berteriak keras. "Tidak apa-apa, tidak ada di sini, itu pasti di pihak Hall, bagaimanapun, dimanapun itu, tidak mungkin untuk melarikan diri," kata seseorang di sebelahnya. "Itu benar." Laura berpikir bahwa gerakan ini bisa menyembunyikan langit dan laut, tapi aku tidak tahu bahwa kami sepenuhnya siap dan tidak akan memberinya kesempatan sama sekali. Jika aku tahu bahwa kita akan mengambil sisi lain terlebih dahulu, setelah semua, bisa menikmati Laura, seorang wanita yang luar biasa, dan mendapatkan kontribusi terbesar, akan membunuh 2 burung dengan 1 batu, dan itu akan lebih murah untuk 2 dari mereka. Oh, lupakan saja, belum terlambat untuk mengatakan hal-hal ini, ayo pergi. Ayo pulang, kali ini keluarga Garcia telah dipukul dengan sangat parah, dan mereka pasti akan marah. Selama periode ini, aku akan menanggungnya. Untuk sementara, lewatkan pusat perhatian ini, dan berikan kepada Laura lagi. Hadiah yang bagus dari rumah. Selusin pria berpakaian hitam dengan cepat pergi. Hanya beberapa mayat yang tersisa. Mereka berdua adalah 2 tetua dari keluarga Garcia. Kekuatan kedua tetua ini tidak rendah, tetapi mereka masih mati di tangan pria berbaju hitam. Bab 1804, Pembulu dalam binatang itu. Laura benar-benar membuat tipuan untuk menjauhkan harimau dari gunung. Tampaknya tubuh Raja Perak Naga Banjir diserahkan kepada 2 tetua untuk dibawa pergi. Sebenarnya itu hanya kepura-puraan. Raja Perak Naga Banjir yang asli sebenarnya masih ada di timnya. Meskipun nilai Raja Perak Naga Banjir tinggi, ia telah mencapai 20 miliar koin virtual roh. Tapi tidak ada gunanya membiarkan keluarga Luke mengambil risiko melawan Laura. Apa yang benar-benar membuat keluarga Luke memutuskan untuk melakukannya adalah berita bahwa keluarga Luke mengatur penyamaran di keluarga Garcia. Setelah membeli Raja Perak Naga Banjir, Laura menemukan pil batin binatang buas di tubuh Raja Perak Naga Banjir. The Ferocious Beast Inner Alchemy adalah sesuatu yang hanya bisa dibentuk oleh Ferocious Beast. Peluangnya sangat kecil. Ratusan binatang belum tentu mampu menyingkat inti dalam binatang itu. Alasan mengapa mayat Raja Perak Naga Banjir begitu mahal adalah karena semua bagian terpelihara dengan baik, yang merupakan bonus berharga. Dan keutuhan mayat berarti jika ada alkimia batin di dalamnya, belum ditemukan dan dikeluarkan. Tidak apa-apa untuk menambahkan uang ekstra dan bertaruh. Lagi pula, sekali berhasil. Yang satu ini bisa menghasilkan banyak uang. Nilai alkimia dalam binatang buas sangat tinggi. Setidaknya 5 atau 6 kali lebih tinggi dari mayat. Konsep apa?
Artinya, Silver King Float Dragon yang lengkap bernilai lebih dari 10 miliar tanpa premi, jadi nilai dari Fierce Beast Inner Peel Silver King Float Dragon ini telah mencapai ratusan miliar koin roh. Harga yang begitu tinggi. Untuk keluarga di kota tingkat ketiga seperti keluarga Garcia dan keluarga Luque, mereka juga perlu berjuang untuk mengeluarkannya. Pada harga ini, masih belum ada pasar, dan Anda tidak dapat membelinya sama sekali. Pil binatang buas dalam sebanding dengan beberapa obat mujarab yang sangat berharga. Setelah menyempurnakannya menjadi obat mujarab, itu akan sangat membantu orang-orang di dunia sangkar roh untuk meningkatkan kekuatan mereka dan menerobos dunia. Kekuatan dunia sangkar roh telah meningkat. Itu akan secara langsung mempengaruhi kekuatan spiritual dunia nyata. Mengapa kalian semua bergegas ke dunia sangkar roh? Bukankah itu hanya untuk meningkatkan kekuatan mental dan membuat kekuatan di dunia nyata meningkat lebih cepat? Bagaimanapun juga, dunia sangkar roh adalah dunia virtual. Oleh karena itu, fokus manusia masih ditempatkan di dunia nyata. Ini hanyalah sarana bagi setiap orang untuk meningkatkan kekuatan spiritual mereka. Keluarga kekuatan besar di domain Linglan biasanya membagi anggota keluarga menjadi beberapa kelompok, dan sesekali, sekelompok orang baru akan memasuki dunia Linglang. Selalu simpan sebagian besar kekuatan tempur Anda di dunia nyata. Keadaan khusus adalah perlakuan khusus. Misalnya, keturunan langsung dengan bakat yang kuat, atau klan yang akan menerobos, akan tinggal lebih lama. Peningkatan kekuatan spiritual akan memberi mereka manfaat yang cukup, dan keluarga akan mengizinkan orang-orang seperti itu untuk memperpanjang waktu mereka di dunia sangkar spiritual. Jika tidak, Anda hanya dapat mengikuti pengaturan. Inti dalam binatang buas, apakah itu dijual ke kekuatan besar di kota-kota tingkat pertama dan kedua, atau disimpan untuk digunakan sendiri, adalah keuntungan besar bagi keluarga Garcia. Ini menyebabkan keluarga Luque mengintip. Bergabunglah dengan kekuatan lain untuk memaksa keluarga Garcia. Keluarga Luque tidak pernah ingin keluarga Garcia tumbuh lebih kuat. Jangan ragu untuk berkomitmen untuk itu. Setelah Laura dan yang lainnya dihancurkan, dan tubuh binatang dari Raja Perak Naga Banjir direnggut, inti dalam binatang itu akan diambil dan diberikan kepada kolaborator. Di bawah godaan kepentingan besar seperti itu, hanya seseorang yang bersedia membantu keluarga Luque. Tentang alkimia batin Raja Perak Naga Banjir. Baik keluarga Luque dan keluarga Garcia tetap diam dan tidak mempublikasikannya. Tapi semua orang tahu itu. Untuk menjaga inti dalam Raja Perak Naga Banjir dalam kondisi terbaik, Laura tidak mengeluarkannya, tetapi meninggalkannya di tubuh Raja Perak Naga Banjir. Setelah membawanya kembali ke kota Changning, keluarga mengadakan pertemuan untuk memutuskan bagaimana menggunakannya. Pada akhirnya, saya tidak berharap desas-desus itu bocor, seorang pengkhianat muncul di keluarga, dan hampir terputus oleh keluarga Luque. Jika bukan karena pria kuat yang diam-diam menembak. Keluarga Garcia benar-benar kehilangan banyak kali ini. Orang dan uang kosong. Ketika dia datang ke mobil di belakang kudanya, Laura masuk, dan keluar dengan ekspresi kosong setelah beberapa saat. Ada desahan lega yang luar biasa di hatiku. Bagus, bagus. Ngeidan binatang ganas masih berada di tubuh Raja Perak Naga Banjir. Dia sedikit khawatir bahwa pria kuat yang bersembunyi dalam kegelapan diam-diam akan mengambil ramuan dalam dari Raja Perak Naga Banjir. Meskipun dapat dimengerti bahkan jika pihak lain mengambilnya, bagaimanapun juga, mereka menyelamatkan begitu banyak nyawa dan mencegahnya dipermalukan. Tapi inti dalam binatang buas ini adalah taruhan yang diperoleh dengan susah payah dari Laura. Dan keluarga Garcia membutuhkan benda ini sekarang. Laura masih tidak ingin kehilangannya. Ketika dia mengetahui bahwa ada binatang buas di dalam, dia melompat kegirangan. Karena itu benar-benar mengasyikkan. Binatang buas terlalu langka, dan 100 binatang mungkin tidak menghasilkan satu. Dengan kesempatan sekecil itu, dia bertemu dengannya, bagaimana mungkin Laura tidak bahagia, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Sebenarnya ada perbedaan besar antara binatang dengan inti dalam dan binatang tanpa inti dalam. Yang paling sederhana adalah bahwa alkimia batin menyatakan bahwa binatang ini dapat terus berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan tanpa alkimia batin. Laura berpikir bahwa tuan yang bersembunyi dalam kegelapan akan mengambil ramuan dalam dari Raja Perak Naga Banjir sebagai hadiah karena telah menyelamatkan mereka. Hasilnya tidak. Laura yang terlalu banyak berpikir. Faye dan Jenkins sedang memilah pencerahan. Penjaga dan petualang keluarga Garcia yang mati menggali lubang dan menguburnya secara langsung. Adapun tubuh pria berbaju hitam, setelah mereka pergi, hewan liar secara alami akan datang untuk memakannya. Saat semua orang sibuk, David tidak berpartisipasi, dan akan kembali ke mobil untuk beristirahat dulu. Begitu dia menginjak kereta kuda, dia dihentikan oleh sebuah suara. "Hei, nak, apa yang kamu lakukan di sana?"
Tidakkah kamu melihat bahwa semua orang sibuk? Cepat dan bantu aku menggali lubang. Kamu bisa melarikan diri saat bertarung. Aku pikir kamu takut mati, dan sekarang kamu ingin melarikan diri saat Anda bekerja keras. Apakah Anda pikir keluarga Garcia saya adalah orang yang dermawan? Saya tidak ingin melakukan apapun dan masih ingin mendapatkan uang. Saya dapat memberitahu Anda bahwa ketika parasit seperti ini kembali ke kota Changning, aku bisa menjamin 10 kali hadiahnya. Ini untuk anak laki-laki itu, kata Jenkins dengan keras sambil berjalan mendekat. Dia baru saja diserang oleh David, sangat marah sehingga dia ingin David menjadi bajingan. Namun, itu terganggu oleh cedera mendadak bibi Laura. Kemudian mengalami krisis hidup dan mati lainnya, tetapi untungnya itu diselesaikan oleh bibi Laura. Jenkins, yang telah tenang sekarang, datang ke David lagi untuk menemukan rasa keberadaan. Dia hanya tidak tahan David seperti ini. Dia jelas seorang petualang tingkat rendah, berpakaian seperti tuan muda. Kuncinya adalah menjadi lebih tampan dan temperamen dari dia. Ini adalah sesuatu yang Jenkins tidak bisa terima. Jadi begitu dia keluar dari bahaya, dia mengarahkan pandangannya pada David lagi. David tahu suara siapa begitu dia mendengarnya. Itu adalah anak laki-laki yang hanya ingin menyingkirkannya. Itu juga keluarga Garcia, majikan kali ini, diperkirakan statusnya tidak rendah, setidaknya keturunan langsung. Tak berdaya berbalik. Saya ingin tahu apakah Lao Su diam-diam menembak, Anda sekarang menjadi mayat. Tidak harus pergi dengan diri sendiri. Jika dia tidak ingin mengambil kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang dunia sangkar roh, David pasti sudah lama berada di jalan sendirian. Bab 1805, ayo pergi bersama. Kenapa kamu harus menatapku? David berbalik dan bertanya tanpa daya. Kenapa aku harus mengikutimu? Kenapa kamu bilang aku harus mengikutimu? Karena kamu yang paling malas. Ketika kamu bertarung, kamu takut mati dan tidak berpartisipasi, dan ketika kamu berkontribusi, kamu tidak berpartisipasi. Saya ingin bertanya kepada Anda, apa anak Anda? Untuk apa Anda di sini? Jenkins bertanya kembali. Ayo, kalau begitu aku akan berjalan, kan? Aku berhenti, dan aku tidak menginginkan hadiahnya. David berkata dan melompat keluar dari kereta kuda. Awalnya, saya ingin pergi ke kota Changning dengan tim keluarga Garcia, dan kemudian saya akan menelepon untuk mempelajari sesuatu tentang sangkar roh, tetapi sekarang sepertinya saya hanya bisa pergi sendiri. Dia tidak peduli. Selama dunia sangkar roh dapat menghabiskan koin virtual roh, itu telah membuat David sangat bahagia. Lainnya adalah masalah kecil. Dunia sangkar roh juga bisa dipahami secara perlahan. Huff, kamu kenal. Nak, izinkan saya memberitahu Anda, uang keluarga Garcia saya tidak begitu mudah dipusingkan. Jika Anda ingin mengambil uang kami, Anda harus bekerja untuk kami. Saya telah melihat banyak pembohong seperti kamu menipu dan meminum orang. Dengan kedok seorang petualang, kamu tidak memiliki kemampuan, dan kamu curang di mana-mana. Sayang sekali kamu bertemu denganku hari ini. Jenkins mencibir. David mengangkat bahu dan tidak berdebat dengan Jenkins. Semut memanggil di depannya, dia tidak perlu mengikutinya dengan serius. Tepat ketika David hendak pergi, Laura datang. Setelah dia memeriksa tubuh Raja Perak Naga Banjir, dia mendengar Jenkins berbicara dengan keras dari sini, jadi dia berjalan mendekat. Begitu saya mendekat, saya melihat seorang pemuda dengan penampilan yang sangat bagus, berpakaian seperti tuan muda yang manja. Dilihat dari usianya, dia bahkan lebih muda dari Jenkins. Bagaimana bisa ada putra seperti itu di tim? Kenapa kamu tidak tahu? Laura bingung. Di tim ini, selain dari keluarga Garcia, ada petualang yang diundang untuk mengawal barang. Bukan petualang. Ada apa? Tanya Laura. Bibi Laura, anak ini adalah seorang petualang yang kami bayar, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia bersembunyi di sini ketika dia berkelahi dengan keluarga Luke. Sekarang semua orang menggali lubang dan mengubur orang mati. Dia adalah satu-satunya. Saya tidak ada hubungannya di sini. Menurut Anda apa yang kami undang petualang seperti itu lakukan? Jika seseorang yang tidak mengetahuinya, mengira dia adalah majikannya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana pengulas melakukan ulasan, dan bagaimana bisa orang seperti itu lewat. Jenkins menjelaskan dengan marah. Laura memandang David. David secara alami melihat ke pihak lain tanpa tipu muslihat. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Garcia di Lingland Domain, dia dapat dengan mudah menghancurkan mereka semua di dunia sangkar roh ini. Dia kuat, dan punggungnya lurus ketika dia berbicara. Begitukah? Laura memandang David dan bertanya. Jangan salahkan saya, ambil uang orang, dan selamatkan bencana orang lain. Saya masih mengerti kebenaran, dan saya melakukan hal yang sama, tetapi Anda tidak melihatnya ketika saya melakukan yang terbaik. David membela. Omong kosong, kamu bersembunyi di sini sepanjang waktu, kapan kamu berkontribusi?
Kamu hanya pembohong. Aku terlalu malu untuk mengatakan bahwa kamu melakukan yang terbaik, serahkan hadiahmu dan keluar dari sini. Jangan biarkan aku melihatmu lagi, atau aku akan melihatmu memukulmu sekali. Kata Jenkins dengan marah. Kamu tidak melihat kontribusi saya, bukan berarti saya tidak berkontribusi. Tentu saja, jika Anda tidak percaya, tidak ada yang bisa saya lakukan, maka saya akan pergi. Uang yang Anda berikan tidak akan dibayar kembali kepada Anda, saya yakin saya masih berharga. Setelah David selesai berbicara, dia siap untuk pergi. Tapi dia dihentikan oleh Laura. Dia bertanya, adik laki-laki, siapa namamu? Namaku David. Aku tidak tahu instruksi apa yang dimiliki kakak perempuan tertua ini. David menjawab. David. Laura memikirkannya dengan hati-hati. Kota Changning dan kota-kota sekitarnya sepertinya tidak memiliki keluarga besar yang bermargalin, kan? Entah itu berasal dari tempat lain, atau baru saja memasuki dunia sangkar roh. Melihat penampilan dan pakaian David, Laura tahu bahwa dia jelas bukan orang biasa. Apakah kamu seorang petualang? Iya, apakah ada masalah? Wah, bagaimana kamu berbicara dengan bibiku di atas kuda? Percaya atau tidak, aku akan menyerah sekarang. Sebelum Jenkins selesai berbicara, Laura berteriak, diam. Jenkins tidak berharap bibi Laura mengatakan ini padanya, jadi dia tidak bereaksi untuk sementara waktu. Setelah beberapa detik, dia kembali ke akal sehatnya, menatap David dan merasa sangat tidak senang, tetapi dia hanya bisa menutup mulutnya dengan marah dan berhenti berbicara. Dia tidak berani tidak mendengarkan kata-kata bibi Laura. Setidaknya tidak sekarang. Kecuali dia menjadi kepala keluarga Garcia, dia memenuhi syarat untuk tidak mendengarkan. Adik laki-laki, kamu tidak terlihat seperti seorang petualang berdasarkan caramu berpakaian. Laura terus bertanya setelah memarahi Jenkins. Apakah ada orang yang menetapkan bahwa kamu tidak bisa menjadi petualang ketika kamu berpakaian seperti ini? David bertanya pada pihak lain. Itu tidak benar. Itu dia. Aku bisa memakai apapun yang aku mau, dan petualang itu tidak mengatakan pakaian apa yang harus dipakai. Kalau begitu bolehkah aku bertanya, adik kecil, dari mana asalmu? Memasuki dunia sangkar roh ini dari Linglan Domain. Laura terdiam. Siapa yang belum memasuki dunia sangkar roh dari Linglan Domain? Mungkinkah mereka masih lahir dan besar di dunia sangkar roh? Di dunia sangkar spiritual, kecuali manusia, segala sesuatu yang lain adalah virtual, tetapi hal-hal virtual ini memiliki beberapa efek praktis, yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual. Anak ini hanya berpura-pura bingung. Karena orang tidak ingin berbicara, Laura tidak akan terus bertanya. Tidak bisa bertanya lagi. Jenkins di samping menatap David dengan ganas. Jika bukan karena David, bagaimana dia bisa dimarahi oleh bibi Laura? Jika kamu tidak ingin membicarakannya, adik kecil, di hutan belantara ini, kamu harus tinggal dan pergi bersama kami. Aman, apa yang dijanjikan keluarga Garcia saya akan mematuhi janji itu. Anda lulus audit dan menjadi milik kami. Pengawal. Petualang yang seharusnya ada di sana tidak kurang. Begitu Laura selesai berbicara, Jenkins di sebelahnya berhenti. Tidak melakukan apa-apa, masih ingin mendapatkan uang. Bibi Laura. Akibatnya, tepat saat Jenkins hendak berbicara, dia diinterupsi oleh Laura. Bukankah yang kukatakan sudah cukup jelas? Jelas. Jenkins menjawab sambil menghela nafas. Kalau begitu lakukan seperti yang aku katakan. Jenkins, kamu adalah kepala masa depan keluarga Garcia, mengapa kamu bahkan tidak memiliki ukuran ini? Bagaimana kamu bisa menyerahkan keluarga Garcia kepadamu di masa depan? Kepala yang berpikiran sempit keluarga akan menjadi anggota keluarga. Sedih. Jika kamu sudah seperti ini, maka kami harus mempertimbangkan untuk menggantikanmu. Fei, yang sedang berjalan, mendengar ini, dan matanya berbinar. Tapi kemudian gelap lagi. Sangat disayangkan bahwa dia adalah seorang putri dan tidak memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga. Bibi Laura, aku mengerti. Jenkins menundukkan kepalanya. Dia tidak berani melanjutkan pembicaraan, karena takut membuat Laura marah. Dengan status pihak lain dalam keluarga Garcia, dia memenuhi syarat untuk melamar menggantikannya. Oke, ayo cepat. Kembali ke keluarga sesegera mungkin, dan beritahu patriark apa yang baru saja terjadi. Keluarga Luke berani memperlakukan kita seperti ini, dan mereka harus membayar harganya. Mata Laura menjadi dingin dan dia pergi dengan cepat. Jenkins dengan cepat mengikuti. Fei, yang datang, melirik David, tidak berhenti, dan langsung pergi. David berdiri di sana dan berpikir sejenak. Berubah menjadi kereta kuda. Mari bersama. Bersambung.